warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Semarang, Bapak Dr. Andes Haji Musta'in MPDI. Yang kami hormati Bapak Ibu Pegawai MAN 1 Semarang Kabupaten Semarang. Yang kami banggakan seluruh siswa dan siswi MAN 1 Semarang dan permisa yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan dan mencurahkan karunia serta nikmat yang tiada terhingga kepada kita semuanya. Oleh karenanya mari kita syukuri dengan bersama membaca kalimat syukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, Khatamil Anbiya wal Mursalin, Sayyidina Muhammad, dengan membaca salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan manusia dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan hari ini, yang jumlahnya sudah sangat luar biasa, tak terhitung, mungkin bisa miliar atau lebih. Itu semua Allah ciptakan manusia berdampingan dengan manusia yang lainnya. Karena Allah sangat tahu bahwa sesungguhnya manusia tidak akan mampu hidup sendiri. Manusia selalu membutuhkan manusia lain. Contoh saja, dalam keseharian kita, pada saat kita mau makan, kita membutuhkan petani yang menanam padi, membutuhkan alat, membutuhkan magicom atau kompor atau lainnya untuk memasaknya sehingga menjadi nasi. Setelah jadi nasi, kita pun membutuhkan piring serta cendok dan lainnya. Itu adalah bukti bahwa manusia untuk makan saja selalu membutuhkan orang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, berkeluarga, dimanapun kita berada, ketika kita masih bersama dengan orang lain, mesti ada hal yang sering terjadi, suatu kebutuhan yang dilakukan secara bersamaan. Semisal di rumah tangga, ada seorang anak yang sama-sama punya keinginan menyaksikan televisi. Mereka bisa jadi berebut acara dengan saudaranya sendiri, sampai kemudian tidak ada yang mau ngalah, berkelahi dan seterusnya. Di jalan raya misalnya, masing-masing orang, sopir atau pengendara kendaraan, ingin berebut untuk saling mendahului, kemudian pengen cepat sampai tujuan, maka terjadilah yang namanya insiden atau kecelakaan. Bahkan ada yang mereka punya kebiasaan menggunakan knalpot, yang knalpot itu justru mengganggu kenyamanan orang lain. Dalam kehidupan beragama misalnya, ada saudara kita yang terkadang mereka melakukan kegiatan agama yang tidak menghormati kegiatan agama lainnya. Ada saudara kita yang mungkin tidak memahami pada saat ada keluarga yang sedang kena musibah, mereka dengan santainya membunyikan suara musik sehingga mengganggu kenyamanan orang lain. Bahkan yang di kalangan umat Islam, pada saat terdengar azan di masjid, kita pun masih sibuk untuk melakukan kegiatan aktivitas rapat, bermain, atau lainnya. Untuk itulah agama Islam hadir memberikan pencerahan kepada kita untuk menjadi orang yang berlapang dada
atau dalam istilah agama disebut tasamuh. Tasamuh adalah sikap terpuji yang dimiliki seorang muslim di mana dia memiliki kelapangan hati untuk menerima setiap perbedaan yang ada di sekitarnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai makhluk sosial kita oleh Allah yang tidak akan bisa hidup kecuali dengan pertolongan dan bantuan orang lain, maka agama Islam pun memberikan petunjuk lewat Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong kamu semua dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat tersebut kita diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa, dan kita dilarang untuk saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Oleh karenanya, sebagai pribadi muslim yang baik dan taat, marilah kita bersama berupaya untuk menjadi orang yang mampu memberikan pertolongan kepada saudara kita, teman kita, tetangga kita, dimanapun kita berada. Karena dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang ditulis dalam Arba'in, kitab Arba'in, hadis yang ke-36, Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya yang panjang dan saya sampaikan sedikit, wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Dan Allah selalu akan menolong hambanya selagi hamba mau menolong orang lain atau saudaranya. Oleh karena itu, para pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita berupaya untuk bisa menjadi penolong bagi sesama kita. Karena Allah akan menolong kita, memberikan pertolongan kepada kita selagi kita mau menolong saudara kita. Sehingga dapat disambil kesimpulan bahwa pertolongan Allah itu akan sampai kepada kita manakala kita mau untuk menolong saudaranya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, keengganan kita untuk menolong atau kecuekan kita terhadap kesulitan yang menimpa saudara-saudara kita, sungguh itu menjadi laknat dan bahaya bagi kita sendiri. Kenapa Allah tidak akan memberikan pertolongan kepada kita sekalian? Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya mengajak kepada pemirsa semuanya, marilah kita berupaya memiliki sikap yang mulia, yaitu sikap lapang dada atau tasamuh. Di sisi lain, kita pun harus menjadi seorang makhluk, seorang manusia yang mampu mau memberikan pertolongan kepada saudara kita, teman kita, dan orang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dalam yang maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.